Padahal dia warm beige ya. Biasanya aku cocok sih sama shade warm beige. Semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Kenalin aku Rara buat kalian yang baru subscribe YouTube aku. Nah, seperti kalian lihat di judul, aku mau bikin look kayak gini nih. Mau bahas produk barunya dari BLP. Ini adalah Face Base by Lizzy Para atau foundation gitu, dan juga ini adalah face concealernya. Nah, untuk packaging boxnya itu warnanya krem-krem gitu, sama kayak ini packaging si loose powdernya, yang kalau loose powdernya tuh aku udah suka banget. Aku udah sampai repurchase juga untuk loose powdernya ini. Kayaknya baru sekali ini aku akhirnya pakai loose powder sampai bener-bener habis, karena tuh loose powdernya tuh emang lembut banget, terus dipakainya tuh enak, dan aku suka banget sih. Ini yang udah habisnya, dan ini yang barunya. Oke, cukup bahas loose powdernya, dan aku mau mulai bahas dari si Face Base by Lizzy Para ini. Nah, ini tuh shade yang W20 Warm Beige. Terus kita buka dulu ya. Untuk informasi produknya udah ada semua di packagingnya, kayak expiry date tentu, terus ada juga ingredients, terus juga klaimnya tuh adalah lightweight, semi matte finish, non comedogenic, dan dermatology tested. Nah, terus ada tulisannya juga shake well before using, jadi sebelum dipakai tuh lebih baik dikocok dulu. Terus juga beratnya adalah 33 ml, sedikit lebih banyak dari foundation pada umumnya yang biasanya 30 ml gitu. Dan juga tentunya dia udah ada no animal testing, halal, made in Indonesia, dan kode BPOM-nya juga. Terus ada barcode-nya juga di sini. Nah, packaging-nya tuh kayak gini. Ini ngingetin sama salah satu brand juga yang udah ngeluarin packaging foundation kayak gini. Terus dia ini plastik, bukan kaca, jadi dia lebih travel friendly. Dan ini ada tulisannya juga Face Base by Lizzy Para. Terus ada juga di sini klaim-klaimnya lightweight, semi matte finish, light to medium coverage. Terus ada expiry date-nya juga di sini, dan ada nama shade dan juga kodenya di bawah. Aku mau buka. Nah, dia tuh modelnya pump gitu. Aku mau langsung apply aja. By the way, aku nggak pakai primer apapun. Aku cuma tadi semprot pakai face mist sedikit karena muka aku kering. Aku mau pakai dua aplikator, yang sebelah muka aku pakai sponge blender gitu, yang sebelah satunya pakai brush. Nah, aku mau pakai brush dulu. Nah, sorry tadi nggak ke-record. Dia tuh cair gitu, liquidy banget. Dan ini aku tadi kayak pakai dua pump gitu. Aku coba untuk di setengah muka aku. By the way, ini emang kayaknya agak sedikit keterangan buat aku. Padahal dia warm beige ya. Biasanya aku cocok sih sama shade warm beige gitu. Cuma nanti kita coba lihat juga dia oxidize apa enggak. Nah, ini dia pakai brush. Kayak gini, coveragenya ya lumayan, karena klaimnya tadi juga dia light to medium coverage, jadi aku masih bisa ngelihat ada bekas-bekas jerawat aku, ada tai lalat aku masih kelihatan. Terus di bawah mata aku juga nggak terlalu ke cover. Nah, sebelahnya aku mau pakai beauty sponge, sama aku coba pakai dua pump juga biar samaan. Nah, dia tuh kayak gini, cair banget. Kalau yang pakai brush dia biasanya emang lebih coverage gitu sih, karena kan ada sedikit banyak juga yang terserap di beauty sponge-nya. Nah, kayak gini kurang lebih. Yang pakai brush emang sedikit lebih coverage, yang pakai beauty sponge ya jauh lebih natural. Dan ini bekas jerawat aku di sini masih kelihatan banget. Nah, sekalian aku mau rapiin juga yang pakai brush tadi. Terus kalau abis di apply gini, dia kayak satin finish gitu, masih ada glowingnya. Karena tadi dia klaimnya adalah semi matte, jadi coba kita tunggu sampai dia benar-benar ngeset. Nah, oke. Yang kedua, aku mau pakai si concealernya, Face Concealer by Lizzy Para. Dan sama kayak packagingnya, warnanya krem gini. Ada ingredients, ada manufacture product, halal, no animal tested. Beratnya adalah 5 gram. Ini yang light. Ada kode BPOM-nya juga, expired date juga. Nah, kalau si concealer ini nggak ada klaim-klaimnya gitu kayak si foundationnya. Langsung aku apply aja. Model aplikatornya yang kayak gini, yang tebel gini. Kalau aku sih punya aplikator kayak gini. Ini concealernya si L'Oreal. Ini Infallible Full Wear.
yang kayak gini, ini sama aplikatornya model besar kayak gini juga. Nah, ini aku taruh di bawah mata aku. Ini, terus bagian hidung, jidat, dan juga nah kayak gini. Oh ya, aku mau kasih sedikit di bekas jerawat aku. Siapa tahu akan tertutup, lebih tertutup. Aku aplikasiin pakai beauty sponge lagi. Kalau untuk concealernya, iya dia jauh lebih coverage daripada foundationnya ya. Dia bisa nutup under eye aku, maksudnya bisa nutup mata panda, bisa nutup bagian gelap di bawah mata aku tuh. Terus juga karena dia warnanya sedikit lebih terang daripada warna foundationnya, dia juga nge-highlight juga bagian-bagian yang aku kasih concealer tadi. Tapi ini yang di bekas jerawat ini masih sedikit kelihatan, tapi dia coveragenya jauh lebih coverage daripada foundationnya. Emang fungsinya concealer kan seperti itu ya. Kalau sejauh aku coba ini kayaknya cukup menarik buat aku sih concealernya ya, karena emang aku sih lebih suka model-model foundation yang dia punya coverage bagus gitu, karena aku punya beberapa kayak bekas jerawat, terus aku juga punya scars, walaupun emang scars nggak bisa ditutup dengan foundation ya, tapi setidaknya kan bisa meminimize gitulah, kayak gitu, kayak mengkamuflase juga scars yang aku punya. Kalau foundation yang coverage kan kayak gitu. Kalau buat kalian yang mukanya mungkin mulus, kalian sepertinya bakalan suka foundation yang model kayak gini. Dia yang natural finish, terus yang lightweight gitu. Kalian bakalan suka sih buat daily gitu, kalau kalian emang nggak butuh foundation yang menutupin kekurangan-kekurangan di wajah kayak bekas jerawat dan lain-lain. Cuman kalau kayak aku yang aku punya bekas jerawat, mata panda gitu, aku lebih suka foundation yang dia lebih coverage. Ini tadi sih aku pakai satu layer ya. Menurutku satu layer ini cukup setelah dipakai dengan concealernya. Meskipun juga ada beberapa bekas jerawat nih yang masih sedikit kelihatan juga gitu. Terus untuk formulanya sendiri sih aku cukup suka, dia cukup ringan juga sih. Ini dia belum bener-bener ngeset, jadi masih agak sedikit lengket. Kita tunggu coba apakah dia akan lebih matte dari ini atau udah gini aja gitu. Terus untuk finishnya juga sebelum di set pakai bedak dia masih ada radiant finishnya gitu, masih ada sedikit glowingnya gitu. Aku mau set si foundationnya ini pakai loose powdernya aja, loose powdernya BLP. Aku setnya di bagian under eye dan T-zone aja, karena emang kulit aku normal to dry, jadi aku nggak mau pakai terlalu banyak powder gitu, dan nggak suka terlalu banyak powder juga. Nanti kita lanjutin bahasnya lagi. Sebelumnya aku mau selesaiin makeup aku dulu, jadi kita balik lagi. Nah, ini aku udah selesaiin makeupnya. By the way, aku nggak nambahin apa-apa di complexionnya. Maksudnya, aku nggak nambahin bronzer, nggak nambahin shading dan lain-lain. Jadi ini masih sama kayak yang tadi. Aku cuma lengkapin pakai bagian eyeshadow alis sama dan pakai lipstick aja. By the way, aku pakai produknya BLP juga. Ini yang Peach Soda. Jadi kita lanjutin bahasnya tadi. Untuk foundationnya ini kayaknya dia nggak oxidize ya. Jadi kayak dari tadi sebelum aku lengkapin makeup juga warnanya kayak gini. Sedikit terlalu terang buat aku gitu. Aku nggak tahu sih, ini padahal warm ya, tapi tuh kayaknya itu dia somehow tuh agak sedikit ashy gitu di kulit aku. Aku nggak tahu sih. Padahal ini yang warm gitu. Biasanya aku cocok sih sama yang warm gitu. Cuman ini kayak aku nggak tahu, mungkin karena warnanya terlalu terang aja kali ya. Jadi kayak kesannya tuh agak ashy gitu. By the way, bagian leher aku nggak pakai foundation. Warnanya masih masuk sih sebenarnya, cuman kayak berasa agak ashy aja. Kalau sama tangan aku jelas jauh, karena tangan aku emang dia warm gitu. Harganya tadi 189.000 buat foundationnya dan 129.000 buat concealernya. Sebenarnya sih harganya kalau dibanding dengan makeup drugstore tuh 11-12 ya. Cuman timbangannya sih menurut aku, kalau kalian nyari foundation dengan coverage tinggi, jelas ini bukan buat kalian gitu. Karena dari klaimnya aja dia jelas udah light to medium. Tapi buat kalian yang suka foundation yang ringan, terus kalian nggak butuh coveragenya, kayak cuman butuh buat ngeratain warna kulit aja, mungkin kalian bakal suka gitu. Ringan, iya ringan. Finishnya juga lumayan bagus. Dia semi matte finish kan, jadi matte tapi
masih ada sedikit radiance, kayak berasa glowing gitu, kayak healthy skin. Ini tapi tadi aku tambahin sedikit highlighter ya, jadi udah bukan finish foundationnya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau ini tadi highlighter soalnya. Nah, terus untuk concealernya juga cukup bagus. Coveragenya jelas lebih tinggi daripada coverage foundationnya. Cuman kayak menurut aku nggak ada sesuatu yang wow-nya gitu, kayak hampir sama dengan kebanyakan concealer yang aku punya sih. Kayak coveragenya bagus, easy to blend, nggak berbau yang aneh-aneh. Jadi kayak yang spesial apa ya, kalau dia mau kasih spesial aplikatornya gitu. Ada juga beberapa merek yang aplikatornya model jumbo kayak gitu. Kalau menurut aku sih ya, ini akan kayak kelihatan lebih luxe tuh kalau ini tuh kaca gitu, kan plastik, secara harganya segitu. Cuman mungkin pertimbangan BLP ini dibikin untuk lebih travel friendly gitu kali ya, jadi dia dipilihnya packagingnya plastik. Gimana menurut aku keseluruhan tentang foundation ini? Jujur, pertama karena shade-nya nggak terlalu pas di kulit aku, jadi aku agak bingung juga gitu, karena biasanya emang aku tuh kalau beli foundation itu yang warm beige, pokoknya yang warna-warna medium gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa ini masih kurang pas. Kesimpulannya kalau aku sih kayaknya ini tuh bagus tapi masih B aja gitu, kayak nggak beli pun aku masih punya produk sejenis gitu. Dibilang jelek juga enggak gitu, karena pasti buat kalian yang kulitnya lebih bagus, lebih mulus gitu ya ibaratnya, maksudnya nggak ada yang banyak yang perlu ditutupin, kalian pasti bakalan suka sih. Apalagi dia ringan, easy to blend juga, terus dia liquidy gitu, jadi emang nggak berat ya di kulitnya. Tapi kalau buat aku sih, aku masih kayak B aja gitu, karena aku butuh coverage yang lebih, terus buat nutupin bekas-bekas jerawat dan lain-lain gitu ya, karena kulit aku nggak mulus. Terus juga dari harga juga produk untuk harga segini, banyak produk-produk lain juga yang harganya sejenis gitu. Nah, jadi kalau menurut aku kayak gitu sih. Kalian pikirin dulu lagi nih finish dan foundation seperti apa yang kalian cari. Terus kalau emang kalian nggak nyari coveragenya, ini bisa kalian pertimbangin. Tapi kalau kalian nyari coveragenya, mending kayak pilih yang lain. Nah, kalau buat kalian yang udah pernah coba juga, kalian bisa share juga ke aku. By the way, ini memang berdasarkan pengalaman aku pakai produknya ya, jadi aku nggak bermaksud apa-apa, nggak bermaksud menjelekkan juga, karena aku juga nggak bilang ini jelek banget kan. Cuman kayak pertimbangannya aja buat beli produk ini. Nah, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu. Dan see you di next video.